Hello, apa kabar rekan-rekan seperjuangan? Kita bersua kembali. Salam sehat, salam semangat dari saya untuk Anda. Kali ini saya akan menayangkan beberapa kisi-kisi soal yang sudah tentu rekan-rekan semua membutuhkannya dalam menghadapi ujian yang akan diikuti ke depannya. Alangkah lebih baik menonton daripada melewati untuk menambah wawasan pengetahuan rekan-rekan semua. Inilah kisi-kisi soal yang dapat saya presentasikan. Keberhasilan dapat kita raih dengan usaha, disertai oleh doa. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama. Bu Cika sebagai guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran pada hari itu sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik mengenai tujuan pembelajaran tersebut, maka alat evaluasi yang sesuai adalah A. Tertulis tentang alat-alat apa saja yang menggunakan prinsip kerja perpindahan kalor. B. Isian singkat menyebutkan benda-benda yang merupakan penghantar panas yang baik. C. Menjodohkan pertanyaan dan pilihan jawaban tentang alat rumah tangga dan cara perpindahannya. D. Praktik simulasi bagaimana suhu air dalam wadah tetap bertahan. Dan E. Uraian untuk menyebutkan benda-benda isolator. Jawaban adalah D. Praktik atau simulasi bagaimana suhu air dalam wadah tetap bertahan. Soal nomor 2. Kompetensi dasar kelas 4 adalah sebagai berikut. 3.2. Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Indikator pencapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut bagi pembelajaran di kelas 4 adalah A. Peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian tubuh kupu-kupu dengan benar. B. Peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis kupu-kupu dengan baik. C. Peserta didik dapat membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu dan katak dengan baik. D. Peserta didik dapat menyebutkan alat gerak katak dengan benar. Dan E. Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis katak dengan tepat. Jawaban adalah C. Peserta didik dapat membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu dan katak dengan baik. Soal nomor 3. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK. Mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Jurnal, B. Proyek, C. Unjuk kerja, D. Observasi, dan E. Tertulis. Jawaban adalah C. Unjuk kerja. Selanjutnya, soal nomor 4. Ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal yang akan digunakan hendaknya dapat mengukur kemampuan siswa yang hendak diukur secara tepat. Dengan kata lain, bahwa guru yang baik dalam membuat soal harus memperhatikan A. Tingkat kesukaran, B. Reliabilitas, C. Daya beda, D. Tingkat kompetensi, dan E. Validitas. Jawaban adalah D. Tingkat kompetensi. Soal nomor 5. Disajikan indikator pencapaian kompetensi, siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara ASEAN melalui peta ASEAN.
Contoh penilaian psikomotor tentang sesuai IPK tersebut adalah: A. Buatlah peta-peta negara ASEAN dan berikan nama-nama negaranya. B. Tunjukkan pada peta posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. C. Tuliskan nama-nama negara ASEAN disertai dengan ibu kota negaranya. D. Jelaskan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia di negara ASEAN. E. Jelaskan posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. Jawaban adalah B. Tunjukkan pada peta posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. Selanjutnya, soal nomor 6. Ibu Yuni mengajar di kelas 4. Pada pembelajaran segi banyak, salah satu indikator capaian kompetensi adalah menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dapat dilakukan Ibu Yuni adalah: A. Memberi acungan jempol kepada kelompok yang berhasil memahami masalah dan menyelesaikan soal tentang sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. B. Bertanya, dari diskusi ini, apakah kalian sudah menemukan apa yang dimaksud sifat segi banyak? C. Bertanya, apakah langkah berikutnya? D. Menjelaskan materi sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan di papan tulis dan melihat siapa yang mencatat. Dan E. Memberikan soal latihan tentang sifat segi banyak beraturan dan tak beraturan kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi. Jawaban adalah E. Memberikan soal latihan tentang sifat segi banyak beraturan dan tak beraturan kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi. Soal nomor 7. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru, terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat denah kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah: A. Tes lisan, B. Observasi, C. Jurnal, D. Tertulis, dan E. Demonstrasi. Jawaban adalah C. Jurnal. Soal nomor 8. Ini adalah contoh pertanyaan berpikir tingkat tinggi untuk siswa. Kecuali: A. Berdasarkan bahan bacaan tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan tentang proses pernapasan manusia? B. Bagaimana kerja karton? C. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? D. Buatlah pemecahan masalah dari pencemaran lingkungan di sekitarmu. Jawaban adalah C. Soal nomor 9. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan beberapa pertanyaan terkait materi struktur teks puisi. Pada siswa bergantian menjawab pertanyaan guru dan antusias. Penilaian dilakukan guru dalam ilustrasi tersebut adalah: A. Lisan, B. Portofolio, C. Praktik, D. Tertulis, dan E. Presentasi. Jawaban adalah A. Lisan. Soal nomor 10. Indikator yang tertulis pada RPP adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman sosial budaya. Pertanyaan yang dapat diajukan oleh guru untuk mencapai indikator tersebut adalah: A. Ceritakan pengalamanmu tentang pengalamanmu terkait dengan keberagaman sosial di masyarakat. B. Tuliskan hasil wawancaramu
tentang macam-macam pekerjaan dalam bentuk mind mapping. C. Tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat tinggalmu. D. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan keberagaman di masyarakat? Dan E. Apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial? Jawaban adalah D. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan keberagaman di masyarakat? Dan soal yang ke-11. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, mengungkapkan daya ingat atau pemahaman tes terhadap materi pelajaran juga untuk mengungkapkan kemampuan dalam memahami berbagai macam konsep berikut aplikasinya. Kedua, representatif mewakili materi, memungkinkan menjadi lebih objektif dalam mengoreksi menjadi lebih mudah. Pengkoreksi dapat dibantu orang atau dengan jasa komputer dan butir-butir soal lebih mudah dianalisis. Ketiga, laksanakan scoring pada setiap jawaban tes dengan memperhatikan kelengkapan jawaban, kelancaran dalam mengubahkan jawaban dan kebenaran jawaban serta kemampuan dalam mempertahankan pendapat atau jawaban. Keempat, memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, dan sebagainya. Sesuai pernyataan, hal yang tercakup dalam karakteristik subjektif tes adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1 dan 4, D. 1 dan 3, E. 1 dan 2. Jawaban adalah C. 1 dan 4. Demikianlah pembahasan soal-soal yang dapat saya bacakan. Mudah-mudahan semua kisi-kisi soal ini sebagai petunjuk yang dapat memberikan manfaat begitu besar bagi kita semua. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Sampai jumpa.